semuanya, selamat sore Sobat PPM. Wah, ini yang sudah ada di ruang Zoom ini ada 2.223 orang. Selamat sore semuanya, apa kabar ini? Sore. Boleh kasih reactionnya ya, kabarnya hari ini seperti apa? Terutama ini lagi hujan nih, kalau di Menteng lagi hujan gitu ya, sendu-sendu romantis gitu ya. Mungkin masih teringat sama kenangan mantan gitu ya. Oke, eh, jadi terima kasih nih gitu ya Sobat PPM sudah join di CLBK gitu ya. CLBK ini singkatannya itu kepanjangannya adalah cerita langsung bareng komunitas. Jadi bukan bukan cinta lama bersemi kembali ya Sobat PPM. Oke, mungkin bisa kasih applause secara virtual buat kita semua supaya kita tahu nih yang join udah banyak banget gitu ya. Nah, perkenalkan saya Rahma Isyah gitu ya. Saya biasa dipanggil dengan Ica. Saya di sini adalah selaku penanggung jawab dari komunikasi korporat di PPM Manajemen yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Nah, Sobat PPM, mungkin menjelaskan terlebih dahulu nih gitu ya. CLBK secara sekilas itu apa sih gitu ya. Jadi CLBK ini tadi kan sudah saya sebutkan nih kepanjangannya, tapi kalau CLBK sendiri itu apa? Jadi CLBK ini adalah merupakan wadah gitu ya untuk sesama member PPM community gitu ya, untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu ya, berdasarkan pengalaman dan juga kompetensi yang dimiliki. Jadi bisa dibilang CLBK itu adalah forum dari kita untuk kita gitu ya, di dalam menambah hasanah ilmu pengetahuan. Nah, acara di CLBK ini Sobat PPM itu bisa menjadi narasumber nih, gitu ya. Karena tadi kan dari kita untuk kita, gitu ya. Sehingga narasumbernya bisa dari teman-teman community PPM ini sendiri, gitu ya. Jadi bisa banget untuk menjadi narasumbernya dan topik bahasannya itu nanti akan disesuaikan nih dengan bidang atau kompetensi yang dimiliki oleh Sobat PPM. Nanti selain bisa mendapatkan kepuasan tersendiri ini karena sudah berbagi ilmu dan bisa juga menjadi portofolio nih bagi sobat PPM karena nanti kita akan terbitkan e-sertifikat untuk menjadi narasumber dan ada yang paling penting nih mungkin yang ditanya-tanya biasanya ya itu ada apresiasinya juga buat sobat PPM yang akan menjadi narasumber atau menjadi speakers gitu. Nah, CLBK sendiri ini diselenggarakan 1 bulan sekali gitu ya. Jadi tunggu apa lagi kalau Sobat PPM mau menjadi speakers ataupun narasumber untuk berbagi cerita di sini, berbagi pengalaman, bisa dihubungi admin grup yang ada di Telegram nih gitu ya. Mungkin bagi yang belum join bisa langsung join juga gitu ya di Telegram bisa di search juga PPM Community bisa di join di sana kalau mau jadi speaker bisa hubungi admin grup yang ada di situ gitu ya. Nah, sore hari ini gitu ya, ini topik bahasannya menarik banget gitu ya. Kalau sobat PPM mungkin baca-baca berita gitu ya, selain berita Pilpres tentunya ya yang sedang menghangat gitu ya, tapi kita juga beberapa di akhir-akhir ini kita baca-baca juga terkait dengan berita-berita misalnya layoff dan sebagainya gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas nih gitu ya tantangan dan peluang retensi karyawan di era ketidakpastian gitu ya. Kita boleh kasih aplaus dulu nih secara virtual nih gitu ya untuk acara kita hari ini gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke topiknya, kalau saya lihat di sini banyak banget wajah baru gitu ya. Nah, mungkin saya mau memperkenalkan sekilas terkait dengan PPM manajemennya dulu gitu ya. Tadi saya sudah perkenalkan diri, CLBK-nya apa juga sudah. Mungkin saya mau perkenalkan PPM manajemennya dulu. Jadi PPM manajemen, mungkin ada yang sudah tahu PPM manajemen ini apa? Boleh boleh kasih komentarnya di chat gitu ya. Ada yang tahu nggak sih PPM manajemen itu apa? Pertama kali dengar PPM manajemen tuh yang paling diingat apa? Boleh ditulis nih di kolom chat ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai PPM manajemen, PPM manajemen sendiri adalah lembaga manajemen pertama nih di Indonesia, gitu ya. Dan saat ini kami sudah memiliki beberapa layanan. Ada yang pertama layanannya adalah program pengembangan eksekutif. Ini adalah pelatihan-pelatihan yang sifatnya public training, gitu ya. Kemudian ada program pelatihan sertifikasi. Jadi ini pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian ada pembelajaran Inggria atau in-house training. Ini adalah training-training yang custom sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada riset dan konsultasi.
ada asesmen SDM gitu ya. Ini bisa jasa-jasanya bisa terkait dengan rekrutmen dan seleksi ataupun terkait dengan asesmen kompetensi. Kemudian yang terakhir kita juga punya sekolah tinggi manajemen gitu ya. Ini ada S1 dan juga ada S2-nya gitu. Jadi kami ini adalah solusi manajemen terintegrasi dengan beberapa layanan yang ada gitu ya. Oke, nah pada sapa-sapa dulu nih gitu ya di chat ya. Tadi asesmen karyawan sertifikasi. Oke, jadi sudah ada beberapa yang kenal nih gitu ya dengan PPM. Semoga hari ini, sore hari ini makin mengenal PPM gitu ya lebih dalam. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke dalam diskusinya gitu ya, kita mau main-main bareng dulu nih gitu ya, supaya nggak tegang dan supaya lebih refresh gitu ya. Mungkin sebelumnya ada yang mahasiswa mungkin habis bimbingan atau habis kuliah mungkin pada eh, berat gitu ya pemikirannya. Sekarang kita coba main games terlebih dahulu gitu ya. Gamesnya apa nih gitu ya sore hari ini? Gamesnya kita adalah untuk bermain kata gitu ya. Bermain katanya ini nanti atau word puzzle nih gitu ya. Boleh di next kita akan lihat nih cara mainnya seperti apa. Jadi nanti kepada Sobat PPM atau bisa dilihat gitu ya di layar ini. Di layar ini nanti akan menampilkan serangkaian huruf gitu ya, serangkaian huruf secara acak. Jadi nanti akan diacak tuh gitu ya. Nanti silahkan ditebak nih oleh Sobat PPM semua gitu ya. Nanti kalau sudah tahu bisa langsung klik raise hand gitu ya. Bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti saya gitu ya yang akan mempersilahkan gitu ya, mempersilahkan Sobat PPM kira-kira siapa, nanti silahkan dijawab gitu ya. Nah, nanti panitia gitu ya akan mencatat siapa yang menjawab dengan benar gitu ya. Nanti siapa yang akan menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik gitu ya. Oke, jadi kita refresh dulu nih. Udah siap Sobat PPM semuanya? Kita mulai di yang pertama dulu gitu ya. Yang pertama mungkin masih yang gampang ya. Ini ada 5 huruf. 5 huruf ini membentuk suatu kata tapi ini diacak ya. Jadi silakan ditebak dengan menggunakan raise hand. Yuk. Oke. Ada yang tahu? Ini kira-kira kata apa? Silakan raise hand. Evelyn silakan. Senin, Kak. Senin, oke benar. Jadi silakan resen ya. Nanti resen biasanya akan pertama terlebih dahulu. Sekarang diturunkan dulu, lower hand dulu semuanya. Lower hand dulu. Evelyn-nya di lower hand dulu, di lower hand dulu semuanya. Oke, sudah dijawab ya tadi Senin ya. Sekarang silakan di lower hand kan dulu. Selanjutnya, selanjutnya silakan resen terlebih dahulu. Kira-kira ini apa? Oke, Hanif, silakan Hanif. Hanif? Halo, halo, halo. Ya, Ada nggak suaranya? ya ada Hanif. Hu, apa ya? Bentar. Hu, hujan, hujan. Oke, hujan gitu ya. Jadi teman-teman jangan jangan chat dulu ya biar nggak dapet hint nih gitu ya. Silakan resen dulu cepet-cepetan. Oke, tadi Hanif ya. Silakan sekarang di lower hand kan dulu semuanya. Oke. Silakan di lower hand kan dulu. Kita next kan. Nggak apa, next next dulu aja. Oke. Silakan. Siapa nih? Sultan Samosir? Nggak ada. AS, Ya, AS. halo Mbak. Oh iya, Input, siapa nih? input Sultan. Oh, input salah. Kurang tepat. Silahkan yang lain. Di sini ada AS. AS nih siapa ya? Halo? AS? Nggak ada? Kalau nggak ada, dia nggak open nih. Kita coba Evelyn ya. Evelyn apa Evelyn? Pintu, Kak. Oke, pintu benar. Sekarang di lower hand kan dulu. Di lower hand kan dulu. Oke.
Kita kita next ya. Oke, silakan. Ada yang bisa nebak? Selanjutnya Hanif. Ada nih. Ferdian, Ferdian. Ferdian, Gelap, Kak, gelap. gelap. Oke, benar gitu ya. Sekarang kita lower hand terlebih dahulu. Lower hand dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita tingkatkan ya, jadi 6 kata ya. Oke, next. Oke, siapa yang mau jawab? Silakan Resen. Awang, silakan Awang. Sepeda. Oke, betul. Sepeda biasanya dikasih sama Pak Jokowi ya. Oke, sekarang lower hand terlebih dahulu. Sekarang kita next. Oke, ada yang bisa menebak? Polusi. Polisi. Siapa ini? Polusi. Elvani, Elvani, Elvani. Yang lower hand Elvani. Polusi, polusi. Polusi, Kak. Oke, Elvani ya. Ya. Polusi, Elvani, polusi. Lower hand terlebih dahulu. Ya, aku wis lo. Next question. Oke, silahkan. Sepatu. Awang, Awang. Sepatu. Oke, sepatu, Awang. Sekarang silakan lower hand dulu. Selanjutnya, siapa nih? Silakan Resen. Elvani. Sukses, Kak. Elvani. Sukses, Kak. Kalau Elvani nggak ada, Evelyn. Yesus. Sukses, Kak. Oh, sukses. Ya. Ya, Elvani sukses. Oke, sekarang lower hand terlebih dahulu. Sukses. Selanjutnya, nih yang lebih hard ya, silahkan dicoba untuk dijawab. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal nggak ada. Pelatihan, Kak. Pelatihan, pelatihan. Latihan, Kak. Oke, Muhammad Iqbal pelatihan ya. Jadi di raise hand dulu, saya persilakan dulu ya, baru ngomong ya. Oke, lower hand terlebih dahulu. Selanjutnya, Awang. Pertumbuhan. Oke, Awang benar pertumbuhan. Oke, lower hand terlebih dahulu. Selanjutnya, kata-kata apa ya selanjutnya nih? Oke, silakan. Elsa Nadira. Manajemen. Oke, manajemen, betul, Elsa Nadira. Yang terakhir nih, gitu ya. Yang terakhir, kata-kata yang terakhir, silahkan. Ini gongnya gitu ya, 12 kata. Agak jelimet nih gitu ya mungkin ya. AS, silakan AS. Ada? Bingung? Satu, dua, Keterlibatan. keterlibatan. Oke, benar. AS benar. Oke, mantap nih teman-teman gitu ya. Sudah mulai refresh nih gitu ya, meskipun sambil mikir gitu ya, tapi udah mulai refresh. Nanti panitia akan mencatat nih kira-kira siapa tadi penjawab yang terbanyak. Nanti stay tune gitu ya, nanti di akhir akan kita umumkan siapa yang menjawab terbanyak gitu ya. Nah, oke, tadi kita udah ice breaking sebentar, sudah cair di antara hujan-hujan ini gitu ya, sudah nggak kaku dan nggak malu-malu lagi gitu ya. Nah, sekarang kalau begitu kita langsung saja ke inti acaranya gitu ya. Kita akan obrolin terkait dengan topik dari sore hari ini, yaitu peluang, tantangan dan peluang retensi karyawan di era ketidakpastian. Nah, untuk itu ini sudah hadir di antara kita. Langsung saja kita sambut. Di sini ada Ibu Keisha Bulan Septaria. Halo, ini panggilnya Ibu Halo, Mbak Jeng. halo, selamat sore. Sore. Kakak aja, kakak. Oke, Kak Keisha nih gitu ya. Iya, Kak Keisha, apa kabar Kak Keisha? baik, Aicha.
Terima kasih ya Kak, waktunya di sini gitu ya. Kita akan ngomongin topik yang cukup hangat nih gitu ya, karena di era ketidakpastian ini, layoff dan sebagainya gitu ya. Nah, oke Kak Kesha, ini mungkin ke sobat-sobat KKM semua ya gitu ya. Saya akan menjelaskan bahwa di sini nanti nggak akan ada pemaparan khusus atau sesi Q&A secara khusus gitu ya. Jadi nanti silahkan kalau misalnya ada yang tanya boleh resen atau bisa ketik chat gitu ya. Pertanyaannya di chat gitu ya. Nanti juga akan ada e-wallet nih gitu ya untuk sobat-sobat PPM yang sudah bertanya gitu ya atau berpartisipasi. Nah, Kak Kesha gitu ya, kalau akhir-akhir ini kan sering nih gitu ya berita terkait dengan layoff gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai layoff atau misalnya secara keseluruhan nih gitu ya, kira-kira memang tantangan utamanya perusahaan untuk bisa mempertahankan karyawan itu apa ya Kak Kesha ya? Oke. Nah, sebelum suaranya kedengeran? Iya, Kedengeran ya? kedengaran. Oke. Ya, mungkin sebelum sampai ke tantangannya, kita perlu tahu dulu kali ya, eh, karyawan Ya, seperti apa yang perlu kita mm-mm. retain gitu. Oke, jadi nggak Karena semua ya Kak, kita harus pilih-pilih ya. yes, betul. Oke, oke. Indian kita harus pilih karyawan seperti apa yang mau kita retain dan tentunya Mm-mm. karyawan yang kita retain adalah karyawan yang kinerjanya baik ya dan pasti attitude-nya juga oke juga gitu. Attitude oke dalam arti ya berarti eh, setiap perilakunya, setiap mindsetnya itu sesuai dengan core values-nya Hmm. perusahaan gitu ya. Karena pasti beda-beda tuh yang dicari sama perusahaan itu. Nah, kalau kita bilang tentang tantangannya, tantangannya ada dua nih sebenarnya. Yang datangnya dari internal perusahaan itu sendiri sama dari eksternal perusahaan. Nah, kalau dari internal, tentunya yang pertama yang jadi tantangan adalah eh, kondisi perusahaan saat itu, baik Hmm. kondisi finansialnya, strategi perusahaannya, visi perusahaannya, itu kan sesuatu yang bisa berubah ya. Nah, Hmm. jadi itu turut mempengaruhi karyawan tersebut mau bertahan atau enggak gitu ya. Terus apakah si perusahaan eh, ada menerapkan aturan atau kebijakan yang baru atau enggak gitu. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, eh, tantangan berikutnya adalah tentang lingkungan kerja nih gitu. Kita punya lingkungan kerja yang seperti apa gitu. Kalau kita ngomongin toksik atau tidak, ukuran toksik atau tidak itu setiap orang takarannya beda-beda pasti ya, menurut si A toksik belum tentu menurut si B toksik, tapi yang pasti eh, di situ kita bisa lihat hubungan dengan atasan tuh seperti apa gitu ya, terus hubungan dengan rekan kerja harmonis atau tidak itu termasuk di dalamnya juga pasti untuk orang-orang itu yang jadi challenge-nya lah ya dari kita eh, untuk mempertahankan karyawan gitu. Nggak sedikit juga karyawan yang resign gitu ya karena memang nggak cocok dengan lingkungannya gitu, dengan nggak cocok dengan atasannya atau nggak cocok dengan rekan kerjanya, dengan pekerjaannya baik-baik aja gitu tapi tadi dengan atasan dengan rekan kerjanya dia nggak oke gitu. Atau bisa juga karena tantangan berikutnya adalah pengembangan karir dan skill gitu. Jadi eh, oh saya udah 2-3 tahun eh, di akseleran gitu ya atau di perusahaan apapun ternyata kok nggak dapat promosi-promosi gitu ya. Nah sekarang kalau kita ngomongin teman-teman yang I don't know mungkin Gen Z atau yang milenial ya kadang-kadang baru join di satu perusahaan 6 bulan 1 tahun udah tanya jenjang karirnya seperti apa gitu kan. Itu juga gitu itu jadi challenge juga gitu. Kemudian mungkin yang paling eh, kadang-kadang banyak juga ya yang jadi challenge adalah paket kompensasi dan benefit untuk si karyawan tersebut gitu ya.
walaupun memang sebaik apapun paket yang kita kasih, tetap aja akan ada perusahaan lain yang bisa menawarkan yang lebih baik Yang lebih lagi baik ya. gitu. Rumput tetangga selalu lebih hijau ya, Kak. Pasti itu berlaku tuh gitu. Nah, baru yang kedua tadi yang dari kondisi eksternal ya, pasti itu jadi challenge juga tentang kondisi perekonomian saat ini gitu ya. Atau misalnya kalau karena aku dari Akseleran itu kan salah satu tech company gitu ya, kita lagi masuk masa tech winter gitu. Tech winter nih maksudnya apa? Jadi perusahaan-perusahaan yang startup company nih yang tadinya di tahun mungkin ya di tahun 2017 2018 orang-orang eh, lagi tertariknya ini jadi industri yang seksi untuk setiap orang join, tapi di tahun 2023 dengan kondisi perekonomian global yang arahnya tidak menentu gitu ya, terus kemarin sempat COVID juga, nah itu membuat orang-orang mikir juga gitu ya, mau stay atau mau pindah gitu. Nah, dan ternyata di kondisi seperti itu juga tetap ada juga karyawan yang memutuskan pindah gitu, berani-berani aja gitu untuk pindah. Kurang lebih seperti gitu, itu Kaica. Oke, oke, menarik Kak. Tadi kalau bicara mengenai tantangan ada kondisi internal gitu ya, kemudian ada kondisi di eksternal gitu ya. Tadi di internal salah satunya Kak Kesha juga sebutin bahwa lingkungannya gitu ya. Kadang-kadang memang kita nggak bisa milih juga gitu ya Kak. Mungkin bosnya baik tapi rekan kerjanya yang enggak gitu ya. Ya, oke, ya, Atau balikan rekan kerjanya enak tapi bosnya gitu ya. Atau bosnya enak, rekan kerjanya enak tapi mungkin benefitnya nggak besar gitu ya. ya, ya, Kita harus assess sendiri gitu ya Kak, gitu ya. Kira-kira betul, sesuai nggak gitu ya sama sama kita sama tujuan kita gitu ya. betul. Dan tadi memang betul bahwa kita harus pilih-pilih juga gitu ya, mana yang bisa dilakukan retensi atau mana yang harus dipertahankan. Mana? Iya, Jadi performance yang baik dan juga menarik attitude ya Kak, attitude-nya juga pasti kita lihat. performance ya. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, Kak. Nah, kalau tadi kan itu berarti kan sama faktor-faktornya ya, Kak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tadi dari eksternal, dari internal. Nah, mungkin aku masuk, nah ini sudah banyak yang tanya nih, Kak, gitu ya. Mungkin aku Mm-mm. masuk aja juga pertanyaannya ke ini nih, ada Dwi Anissa gitu ya. Ini kan apa peran kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam mempertahankan karyawan gitu ya. Karena kan banyak juga apa namanya anggapan atau quotes gitu ya Kak. Biasanya orang itu keluar bukan karena perusahaannya gitu, tapi karena atasan gitu ya. Nah, Iya, kira-kira iya. peran kepemimpinan sendiri untuk mempertahankan karyawan seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan Kak Kesha juga sebutin nih hubungan dengan atasan kan juga salah satu faktor ya yang mempengaruhi Mm-mm. karyawan itu bisa di maintain atau enggak gitu ya. Iya, oke. Ini langsung dijawab. Boleh. Oke, nah peran kepemimpinan yang seperti apa gitu ya? Hmm. Kalau misalnya kita ngomongin tentang manajemen perusahaan gitu, Eh, biasanya gitu ya, kebetulan ini sambil cerita aja ya, Hmm. Kak Ica ya. Di Akseleran tuh kita lumayan punya manajemen yang mungkin umurnya juga nggak jauh beda sama saya gitu ya. Kemudian jadi vibes-nya tuh masih yang anak muda gitu. Hmm. Tapi dari awal itu memang kita sudah janji, kita sudah bikin core values bahwa salah satu core values kita itu adalah keterbukaan gitu ya. Nah, keterbukaan maksudnya apa nih? Keterbukaan terhadap informasi gitu. Jadi seburuk apapun kondisi perusahaan gitu ya, seburuk apapun kondisi perusahaan itu perlu disampaikan gitu ke karyawan. Nah, kebetulan di Akseleran kita punya medianya lewat town hall tiap 3 bulan gitu ya. Nah, di situ dari manajemen tuh yang presentasi. Jadi manajemen nggak presentasi cuma ke shareholder, tapi ke karyawan juga gitu ya. Achievement kita seperti apa, terus kita lagi mengalami isu apa, lagi menghadapi challenges apa, itu semua dijelaskan pada saat town hall. Kemudian di situ juga ada Q&A juga gitu. Jadi karyawan pun bebas untuk bertanya ya. Eh,
mau tanya apa ke manajemen ya bisa di saat itu. Ataupun ini juga ya apa namanya? Jadi ada dialog ya Kak, nggak satu arah Betul. ya, Jadi nggak satu nggak arah misalnya, oke kita gini 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 nggak ya, tapi memang ada nggak proses diskusi dan dialognya. ada proses diskusinya juga gitu ya. Jadi semuanya pasti akan tanya tuh di situ banyak banyak teman-teman yang tanya gitu ya. Terus kan biasanya karyawan tuh kan aktif juga ya, Mm-mm. kritis juga gitu. Dia lihat ada isu sesuatu di kompetitor gitu ya. Terus apa yang jadi unek-uneknya dia itu ditanyakan juga pada saat town hall. Atau ya kalau misalnya mau di sesi informal, kadang kita lagi makan siang bisa bareng itu bisa ditanyakan di situ gitu ya. Jadi Kak, tapi berarti konfrontasi mungkin untuk terjadi ya, kan bisa jadi karyawan ada yang nggak setuju nih gitu ya dengan entah itu dengan kebijakan atau dengan arah yang diambil nih sama manajemen. Berarti kemungkinan itu bisa terbuka juga ya. Cara kamu ya uh, betul kemungkinan itu sangat bisa ada, sangat terbuka. Tapi dari sisi pengalaman saya gitu ya, eh, orang tuh ternyata lebih senang kalau dia bisa dapat informasi itu secara utuh gitu, hmm, hmm, ketimbang eh, manajemen mutusin strategi tertentu terus jalanin langsung direct gitu ya, udah kalian bikin ini bikin ini bikin ini, tapi nggak pernah dijelasin kenapa kita mengambil langkah seperti itu gitu ya. Sebenarnya oke. penjelasan seperti itu yang dibutuhkan oleh karyawan atau tim gitu, Hmm, dengan kondisi kayak gini ya, hmm, karyawan yang hmm, saat ini hmm. gitu, seperti Iya, itu iya, sih. iya. Supaya bisa dapat point of view-nya manajemen ya Kak, yang mungkin berpikirnya lebih lebih luas dan lebih lebar Lebih yang mungkin strategik, lebih jangka panjang, yang kita juga yang mungkin nggak karyawan bisa, nggak kepikiran di situ gitu ya, ya. yang karyawan nggak kepikiran di situ. Ya, itu yang kita sampaikan. Sama kalau misalnya balik lagi nih, kalau kepemimpinan yang nggak di level strategik ya, mungkin yang di level manager atau first line manager lah, ya, yang lead level atau yang supervisor, balik lagi kuncinya memang di komunikasi gitu kan. In- eh, Komunikasi itu seperti apa sih supaya tahu kan, saya pengennya seperti apa, tim saya pengennya seperti apa. Nah, disitulah coba diobrolkan, dicocok-cocokin gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Gitu. Lebih seperti itu sih. Iya, 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 iya. Jadi meskipun akan ada kemungkinan konfrontasi, tapi kalau dari pengalaman tadi justru lebih suka diajak ngobrol ya Kak, dibandingkan cuman Betul. direct satu arah Satu. gitu ya. Ya. Paling nggak dapat point of view dari masing-masingnya gitu ya, seperti apa. Oke, oke. Nah, mungkin aku sambung dari pertanyaan aku dulu nih sebentar Kak, gitu ya. Ya. Kan Mm-mm. tadi kalau bicara mengenai ada forum komunikasinya dan itu kemudian dikomunikasikan gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau dari pengalaman Kak Kesha sendiri sebenarnya gimana sih caranya untuk bisa mengenali, oh sebenarnya yang dibutuhin karyawan ini loh gitu ya. Atau misalnya direction, apalagi mengkomunikasikan suatu kebijakan di tengah orang-orang yang kritis itu kan pertimbangannya banyak tuh Kak gitu ya. Berarti Mm-mm. kan Mm-mm. tadi selain dari eksternal kan dari internal sendiri kan juga harus digali tuh gitu ya. Cara-cara Mm-mm. untuk menggali atau mengenali kira-kira kebutuhannya karyawan itu seperti apa Kak? Oke. Nah, eh, yang paling tepat tuh memang mengadakan employee survey gitu ya. Hmm, Nah, kebetulan memang di Acceleran sendiri kita ada beberapa macam eh, atau beberapa tipe employee survey nih. Mulai dari ketika karyawan tersebut join hingga selesai masa probation gitu ya. Itu ada surveinya gitu. Jadi eh, perasaan mereka atau harapan mereka selama masa probation itu seperti apa, jadi sesuatu yang menyenangkan atau tidak gitu ya, apalagi yang dibutuhkan, apa yang harus kita siapkan ketika orang baru on board gitu ya, itu sesuatu item-item yang kita tanyakan juga sehingga ketika ada orang on board berikutnya atau di next quarter atau berikutnya lah ya, ya kita bisa analisa dari situ, dari hasil itu kita perlu siapin apa lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita ada yang namanya happiness survey juga.
Oh, wow. Gimana nggak mengukur Ya, happiness ya, Kak? ya, happiness survei-nya sih ya sebenarnya kita pengen tahu ya terhadap beberapa aspek yang ada di perusahaan yang kita siapin, karyawan tuh merasa teman-teman tuh merasa happy atau enggak gitu ya dengan Hmm. kondisi yang ada gitu. Mulai dari yang misalnya ya sesimpel kayak lunch kita kualitasnya kayak apa gitu ya. Oh, oke, oke, Gitu. oke. Terus misalnya kayak menurut kalian hubungan atasan dengan timnya seperti apa gitu ya. Itu termasuk item-item yang kita Oh, oke, tanyakan. oke, oke, Termasuk oke. juga Happy nggak dia sama atasannya? Kan nanti kalau nggak ya happy, kelihatan nggak? enggak, 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 enggak kelihatan. Oke, oke. Kita Jadi nggak pernah minta, confidentialnya juga harus di ini ya supaya yes. supaya ketika Mm-mm. ngisi juga lebih bebas Mereka ya. bisa lebih confident juga ketika ngisi itu Hmm. gitu. Terus kita juga ada pertanyaan kualitatifnya gitu ya. Aspek apa yang perlu dipertahanin sama perusahaan, aspek apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi Hmm. mereka bisa isi di situ. Kadang-kadang kalau misalnya Q&A secara terbuka gitu ya pada saat on call, belum tentu setiap orang berani untuk Iya, menyampaikan betul, pendapat betul, tersebut. betul, betul. Sehingga kita buka media lain nih yang Lebih personal sifatnya ya. lebih lebih personal, lebih konfidensial supaya Hmm. setiap orang bisa lebih mengeluarkan unek-uneknya. Sama satu lagi, kita biasanya kalau terakhir tuh ada exit interview gitu. Hmm. Nah, itu buat kita tahu alasan dia sebenarnya leave the company itu apa gitu ya. Hmm. Terus eh, ya baliknya itu lagi apa aspek yang udah bagus, apa yang masih perlu diimprove. Kadang-kadang karyawan existing mengisi sama karyawan yang udah hari terakhir kerja hasilnya Oh, beda ya. kan. Lebih Lebih karena yang barbar ya biasanya yang ya udah mau keluar kalau ya gitu. kalau yang udah last day kan udah nothing tulus ya gitu. Betul, Jadi betul, ya pasti betul. isinya lebih lebih apa lebih 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 strict. asli lagi gitu. Nah, ya, 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 Mm-mm. ya, ya. Lebih Topeng-topengnya udah menggambar mulai keluar nih, ya udah nggak lebih ada yang. menggambarkan lebih seperti itu sih. Nah dari situ baru eh, ya kita analisa tadi ya bisa kita analisa buat kita lihat kebutuhannya misalnya buat karyawan yang baru join berarti kebutuhannya seperti apa, karyawan yang udah lama seperti apa, atau misalnya dari pria wanita seperti apa, dari karyawan yang sudah menikah kebutuhannya seperti apa, yang belum menikah seperti apa, dari direktorat ini kebutuhannya seperti apa gitu ya. Hmm. Dari direktorat yang itu kebutuhannya seperti apa, itu semua kita petain, kita analisa gitu. Oke, 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 oke. Mm. Yang penting sih memang pemetaannya gitu ya, Kak. Setelah survei, Mm-mm. pemetaan tadi menarik sih bahwa benar-benar datanya supaya bicara di petainnya per tadi bisa per Macam-macam umur, baik ya umum ya per gender, per direktorat bisa jadi beda-beda gitu ya supaya untuk betul yang lebih spesifik. Oke, oke, ya. menarik. Jadi tadi menarik juga sih Kak happiness survey ya. Mungkin ini yang jarang atau nggak common ya happiness survey gitu ya. Happy Mm-mm. nggak terhadap fasilitas-fasilitas yang selama ini Ada dikasih gitu ya ya. betul. Mm-mm. Oke, menarik. Nah, selanjutnya kita mungkin masuk ke penanya nih Kak gitu ya. Ini sudah ada Boleh. yang raise hand. Ini ada Apri Kuncoro. Boleh silakan Mas Apri Kuncoro. Silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apri Kuncoro. Saya hadir di sini mewakili teman-teman dari Sahabat Disabilitas Kabupaten Kebumen. Yang ingin Oke. saya tanyakan kepada Kak Bulan Keisha. itu, ya maksud saya Kak Kesya, maaf. Mm-mm. Ini Nggak apa-apa. terkait dengan apa ya, betapa sulitnya disabilitas terutama ya teman-teman ketika mungkin secara pendidikannya tidak terlalu tinggi dalam mencari pekerjaan. Kadang-kadang itu membuat beberapa teman saya merasa down ketika harus bersaing dengan teman-teman non disabilitas. Kiranya motivasi seperti apa yang harus saya berikan kepada teman-teman
terkait bisa dibilang sengitnya persaingan dunia kerja ini. Lalu selanjutnya ke apa yang harus kita lakukan saat dihadapkan pada sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu kadang-kadang membuat kita dilema antara harus dilanjutkan atau berhenti karena di satu sisi itu tidak sesuai dengan bakat dan minat kita, tapi di satu sisi kita juga sebenarnya sangat membutuhkannya. Kadang-kadang tidak jarang situasi ini dihadapi oleh beberapa orang dari kita. Sebenarnya dalam mencari sebuah pekerjaan itu, alangkah lebih baiknya kita cenderung mengikuti bakat dan minat atau disesuaikan dengan keadaan kita. Dalam arti kita menyadari kondisi fisik dan kondisi finansial serta latar belakang keluarga. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi, salam inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Apri. Dari Kebumen ya? Dari mana tadi Mas Apri? Betul, Bumen. saya di Gombong, Kebumen, Jawa Oh, di Tengah. Gombong. Oke. Salam buat teman-teman yang lain ya. Ini menarik nih Kak Kesha. Kalau kalau tadi kita mungkin bicaranya terkait dengan, oh kita juga harus pilih-pilih nih gitu ya untuk mereten siapa nih karyawan yang perlu dipertahanin gitu ya berdasarkan performance sama attitude. Nah mungkin ini dari Mas Apri tadi justru dari sisi karyawannya gitu ya. Ini merasakan dilema gitu ya. Ini mau dilanjutin apa enggak nih gitu ya. Antara enggak sesuai sama passion sama kemudian tapi tetap ada kebutuhan gitu ya. Nah, mungkin ini pernah ditemukan juga nih sama Kak Kesha di hasil-hasil pemetaan employee surveinya mungkin Oke. di-share Iya. Oke. Nah, sekarang tuh memang agak susah ya kalau kita ngomongin balik lagi kondisi saat ini gitu. Dengan banyaknya macam pilihan pekerjaan, banyaknya jenis perusahaan gitu ya di kondisi saat ini. Pilihannya tuh jadi sebanyak itu gitu. Kita jadi bisa memikirkan antara saya mau kerja berdasarkan bakat dan minat saya, berdasarkan passion saya, atau ya yang lainnya, kebutuhan saya yang lainnya. Kalau saya boleh menjawab itu, ya tergantung. Pada saat ini, kebutuhan, tadi sorry, siapa namanya? Ari Kuncoro ya? Apri. Pada saat ini, kebutuhan Apri Kuncoro itu seperti apa? Gitu ya. Apa yang paling dibutuhkan saat ini? Kalau misalnya ternyata yang paling dibutuhkan adalah uang gitu ya, ya tutup mata aja yang lain gitu. Yang penting kerja dulu nih saat ini gitu ya, bekerja sebaik-baiknya supaya bisa bertahan lama di perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya memang udah di udah dicoba gitu ya, kok kayaknya ternyata memang ini tidak sesuai bakat minat saya dan bahkan itu terlihat di performa saya yang nggak pernah selalu optimal hasilnya, kinerja saya yang tidak pernah terlalu baik, ya memang itu berarti sudah waktunya untuk memilih pekerjaan yang baru gitu. Tapi balik lagi, tidak bisa gegabah juga, belum dapat pekerjaan baru, tapi terus sudah resign atau mengundurkan diri, itu tidak bisa juga gitu ya. Karena pasti kalau udah kayak gitu akan muncul masalah baru lagi nanti kalau udah jobless lagi nanti ada masalah baru lagi gitu. Jadi sambil mencoba di tempat yang baru, mencari di tempat yang baru, ya kita coba cocok-cocokin dulu di sini. Gitu, lebih seperti itu. Gitu kira-kira. Oke. Iya betul, setuju sih Kak Kes gitu ya. Jadi Mas Apri mungkin sama sharing juga gitu ya. Kadang menurut saya mungkin nggak perlu mengkotak-kotakan passion dulu nih gitu ya. Karena sebenarnya sebelum kita nyoba kita tuh nggak pernah tahu apakah itu kita senang apa nggak sih sama pekerjaan itu. Jadi sebelum mencoba jangan bilang dulu, kayaknya saya nggak cocok deh gitu ya. Belum tentu gitu ya Kak Kes ya. Bisa Iya, jadi betul. pas udah dicoba, oh ternyata menyenangkan ya, ternyata enjoy dan Menyenangkan. ternyata cocok Iya. gitu ya. Jadi
Itu betul sama Kak Kesha tadi kalau butuhnya uang udah tutup mata dulu sama yang Iya. lain ya. Sambil sebenarnya apalagi kalau pertama-pertama kerja mungkin yang perlu diasah adalah pengalamannya ya Kak Kesha ya. Pengalamannya. Cari pengalaman dulu gitu ya, Mm-mm. cari pengalaman dulu betul. Dan tetap semangat ya Apri dan teman-teman inklusitas yang lain kalau dari yang kan sekarang banyak perusahaan juga yang sudah mengedepankan DEI ya Kak Kesha ya. DEI, betul, Eh, betul. ada inklusivitas dan lain-lain sebagainya gitu Iya, ya yang itu dipromot gitu ya mereka punya program-program sendiri gitu ya harapannya sih nanti ke depannya makin banyak tuh makin gitu ya banyak, ya. makin banyak tren-trennya sih harusnya di 2024 ini kalau teman-teman baca trennya udah mulai ke sana gitu ya gimana orang-orang yang inklusif itu makin dipromot gitu ya untuk bisa diterima dan hadir di perusahaan-perusahaan dan berkarya juga bersama teman-teman yang lain ya jadi tetap semangat jangan putus asa gitu ya oke Terima baik kasih Rahma, Kak Keisha. Sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. ya terima kasih Sama-sama, Apri Pri. oke lanjut ya ini eh, aku ke pertanyaan aku dulu sebentar ya. Nah, atau ke ini dulu deh, gitu ya. Ini ada Mas Hanif. Tadi sih aku lihat di chatnya juga, tapi sudah resen. Boleh Mas Hanif? Ada yang Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Kesha. Izin bertanya ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh, dalam konteks perubahan yang cepat, apa sih strategi yang dapat diadopsi oleh organisasi atau perusahaan untuk memahami dan merespon kebutuhan secara serta keinginan karyawan guna mempertahankan mereka? Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bagaimana sih program kesejahteraan karyawan dapat menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung retensi? Terima kasih, mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hanif. Pecinta anime ya ini ya. Oke, boleh. Silakan dijawab Kak Kesha. Iya, oke. Nah, Hanif, nah untuk perubahan, balik lagi, kalau masalah strateginya untuk retensi karyawan, ya yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu ya, karyawan mau buy-in atau enggak dengan perubahan tersebut, gitu ya. Nah, supaya supaya karyawan tersebut mau buy-in dengan perubahan yang ada, ya mau nggak mau memang harus kita ciptakan satu media atau satu event untuk si para manajemen ya, eh, atau misalnya kayak kalau ada project manajernya ya PM-nya gitu ya, untuk menyampaikan tentang perubahan tersebut gitu supaya seluruh karyawan itu bisa tahu nih, bisa paham, hmm, satu tadi ya kenapa perubahan itu perlu dilakukan. Yang kedua, efeknya apa buat mereka? Itu pasti mereka mau tahu gitu kan. Dampaknya apa nih buat mereka kalau ada perubahan ini? Yang paling utama yang mereka mau tahu adalah kalau dari perubahan itu eh, mereka akan terkena layoff atau enggak gitu ya. Itu. Kalau misalnya ada perubahan apa nih yang tadinya prosesnya manual terus jadi otomatisasi gitu ya kan. Eh, Nanti mereka pasti akan bertanya tentang arah itu. Yaitu perlu dijelaskan sejelas-jelasnya di awal gitu. Efeknya apa, dampaknya apa ke mereka. Kemudian baru dari situ ya kita ada sesi Q&A. Sesi Q&A itu juga penting gitu. Untuk mereka kan pasti langsung ada rasa khawatirnya ya. Ada langsung muncul banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran mereka. Nah, itu yang perlu mereka tanyakan dan perlu dijawab secara jelas gitu. Nah, di saat itu sudah terjadi, walaupun sebenarnya proses perubahan itu sudah mulai berjalan gitu ya, bukan bukan bu- kita tujuannya itu bukan untuk minta approval karyawan melakukan hal tersebut, bukan itu, tapi untuk kita menjelaskan itu tadi ya, perubahannya itu akan seperti apa, dampaknya ke mereka seperti apa, lebih seperti itu. Kemudian kesejahteraan karyawan, mungkin
Kesejahteraan karyawan yang dimaksud di sini seperti apa, Hanif? Boleh tahu? Iya, Atau gimana maksudnya kan? kompensasi benefit atau seperti apa? Iya, mungkin seperti benefit yang didapatkan oleh karyawan gitu sih, Mbak. Oke, kompensasi benefit mau nggak mau kita nggak bisa tutup mata bahwa itu bisa jadi pengaruh utama gitu ya. Seseorang itu akan stay atau enggak gitu. Tapi balik lagi seperti yang saya sampaikan gitu. Mau kita kasih paket yang sebagus apapun, sebaik apapun, tetap akan ada perusahaan lain yang mau menarik si karyawan tersebut gitu. Mungkin karyawannya nggak apply ke sana kemari, tapi banyak orang rebutan mau ngambil ini karyawan karena asumsinya karyawan ini adalah karyawan yang eh, tadi best employee-nya kita lah gitu ya. Lebih seperti itu sih gitu. Tapi ya ada hal lain pasti yang bisa kita lakukan kan selain kita memberi paket si kompensasi benefit itu supaya karyawan tersebut stay. Itu sih. Ini apa boleh sekalian cerita aja ya, Kak Iya, Ica? boleh-boleh. Silakan, Boleh. Kak Kisha. Oke. Contohnya ya, contoh yang saya alamin gitu di Akseleran pada masa COVID kemarin ya. Pada masa COVID kemarin Akseleran tidak terkena dampak buruk dari COVID gitu. Dalam arti ya justru eh, justru pencapaiannya perusahaan itu tetap tinggi dan bahkan bisa 2 kali lipat dari tahun sebelumnya gitu. Makanya di tahun 2020 dan 2021 itu Akseleran tetap nih rekrut ya hiring karyawan gitu. Nah, khususnya untuk yang tim bisnis atau tim salesnya tim bisnis kita, tim sales kita, itu biasanya kita cari orang-orang yang sudah pengalaman kerja di perbankan atau di industri finansial lainnya gitu. Nah, kalau di compare, kalau dibandingkan dengan bank, bank itu paket kompensasi benefitnya, Lebih wah, wah ya, udah gak usah ditanya deh gitu ya. Tapi lebih hijau. ya, tapi Akseleran punya pull faktor buat si para kandidat itu. Apa? Eh, Yaitu satu, kita dari segi fleksibilitas jelas lebih fleksibel dari bank. Dalam arti biasanya ya kalau teman-teman yang pindah itu bilang bahwa ya kita pengen di startup karena lebih dinamis lingkungannya. Lebih dinamis dalam arti kita mau coba ini, coba itu, trial and error bisa. Kalau di bank semuanya sudah ada uh, aturannya gitu ya, sudah ada prosedurnya harus ngapain-ngapain. Itu satu. Kedua, kalau di bank saya kalau minta approval harus berlapis-lapis gitu ya. Yang harusnya mungkin pekerjaan atau ada deal gitu seminggu bisa selesai, tapi karena butuh approval yang terus bertingkat berlapis, jadinya kelamaan dan mungkin nasabahnya sudah pindah ke tempat lain. Nah, hal seperti itu, pull faktor seperti itu yang ditawarkan oleh Acceleran gitu sehingga uh, banyak juga orang-orang yang akhirnya mau untuk pindah ke Acceleran itu gitu. Atau misalnya contohnya uh, untuk beberapa posisi dan di beberapa uh, jenis industri gitu ya, ada status karyawan yang untuk posisi ini tuh statusnya kontrak atau dikasih ke outsource gitu. Tapi di Acceleran kita kasih kesempatan ke mereka untuk karyawan tetap gitu. Walaupun di sana menawarkan gaji yang lebih tinggi dan sistem training yang lebih di outsource kan kalau di outsource sebenarnya sistem trainingnya udah ada jalan ya gitu. Nah, tapi karena kita nawarin status karyawan yang lebih oke, yaitu status karyawan tetap, ma- mereka mau pindah ke Acceleran gitu. Lebih seperti itu. Jadi nggak selamanya si paket kompensasi benefit itu bisa jadi penarik utama eh, karyawan itu mau stay di satu perusahaan.
Gitu kira-kira. Betul, betul, betul. Apalagi kalau Mm-mm. udah dari mulut ke mulut ya, Kak. Maksudnya biasanya kan orang juga akan nanya nih gitu ya, ada kenalan nggak di sana, terus di sana gimana budayanya dan sebagainya. Kerjanya betul. Hmm, Iya, jadi bisa jadi juga ada penilaian atau pertimbangan-pertimbangan lain ya. betul. Betul. Hmm. Oke, oke. Nah, eh, apa namanya? Tadi kalau bicara mengenai, jadi mungkin Kak Kesha udah cerita ini gitu ya, mungkin bisa dieksplor lebih dalam Kak. Kira-kira inovasi apa saja tuh yang bisa diterapkan di perusahaan gitu ya, supaya memang bisa mempertahankan karyawan yang memang sesuai nih sama value-nya kita gitu ya. Jadi kan sekarang kan isunya kan nggak cuma layoff ya Kak, tapi juga talent war juga gitu ya. Jadi Ya, udah udah makin sedikit ya mungkin gitu ya. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira untuk tetap bisa bersaing gitu ya dengan mm-mm. perusahaan-perusahaan lain ini seperti apa nih? Harus berinovasi seperti apa? Oke. Nah, semuanya sebenarnya balik lagi satu, tergantung dari kebutuhan karyawannya saat itu apa, gitu ya. Value seperti apa yang dianut oleh perusahaan, gitu. Bagaimanapun ya karyawan yang kerja di perusahaan tersebut pastinya karena dia sudah sesuai dengan value yang ada di perusahaan tersebut, yang ada di akseleran, gitu. Nah, kalau finansial perusahaan tadi aman-aman aja, bisa kita kasih gaji yang kompetitif tadi sama paket komben yang menarik. Tapi tidak selamanya itu jadi sesuatu yang bisa untuk menarik atau menahan orang. Kalau misalnya dikasih paket yang bagus, yang baik, tapi ternyata pekerjaannya high pressure, maksudnya targetnya tinggi, terlalu dinamis perusahaannya gitu ya, harus ada perubahan setiap saat, belum tentu juga orang akan mau stay di kondisi yang seperti itu gitu. Jadi memang eh, lainnya kita bisa lakukan yaitu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Suasana kerja yang menyenangkan di sini tuh maksudnya bukan cuma layout kantornya gitu ya yang dibikin fun gitu ya, tapi benar-benar suasananya. Eh, Contohnya misalnya kita bisa ngadain eh, engagement activities gitu ya. Biasanya di Acceleran ada nih engagement activities di level company gitu. Jadi entah kita ada yang annual gitu ya, ada yang Mm-mm. annual kita adakan misalnya kayak acara Valentine lah, bukber lah gitu ya, 17-an, Acceleran anniversary dengan berbagai macam konsep acara, ada sharing session juga kita adakan juga gitu ya. Terus kita punya ada acara olahraga bareng, mulai dari jogging bareng, ada basket, ada apalagi bulu tangkis, futsal Mm-mm. gitu ya, macam-macam. Terus juga kita juga ada sediain kalau di kantor tuh kita punya board game, tapi board game yang gampang-gampang aja ya, kayak ludo, catur gitu. Kita punya dart, terus ada monopoli, eh, ada main kartu juga, kita sediain kartu juga buat teman-teman kalau mau main juga bisa gitu. Kemudian kita ada game night, ada movie night gitu. Lebih seperti itu gitu. Sama biasanya yang jadi favorit juga tuh F&B stock kita gitu. Pop mie yang tak terbatas. Itu iya itu Ya, 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 itu ternyata kecil tapi mungkin jadi kecil tapi ya. tapi iya kecil tapi orang bisa happy dengan itu Hmm. gitu. Atau misalnya memang kalau misalnya agak sulit untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, ya mungkin kita bisa susun policy yang bikin karyawan happy gitu. Contoh misalnya hybrid working policy. Tentunya ini dengan pertimbangan-pertimbangan masing-masing ya gitu. Misalnya hybrid working policy, eh, mau tiga, 3 hari WFO atau 4 hari WFO, atau nanti ketentuannya bisa oke kita 4 hari WFO, yang 1 harinya bebas mau WFO-nya di hari apa aja, nggak kita atur harus di Jumat atau harus di mana. Itu kan bagiannya fleksibilitas gitu ya, fleksibilitas kerja juga gitu. Atau misalnya sekarang ada juga yang bikin policy itu work from anywhere gitu, work from anywhere. Jadi dia kayak punya
eh, 20 hari dalam, ya 20 yang saya pernah dengar tuh 20 hari dalam setahun mereka bisa bekerja dari mana aja gitu. Hmm. Jadi buat mungkin nanti misalnya kayak kalau Lebaran atau akhir tahun gitu ya, saya mau kerjanya dari kampung saya gitu. Nah, itu 20 hari bisa deh tuh stay di sana, kerja dari sana gitu. Itu kan sesuatu yang bisa bikin karyawan juga akan berpikir ya untuk pindah gitu ya. Gitu. Kalau terutama kalau misalnya ternyata di tempat yang baru mereka harus full WFO gitu. Bisa juga atau mungkin eh, jumlah cuti tahunan yang berjenjang gitu. Jadi nggak pukul rata. Kalau sesuai ketentuan kan minimal 12 gitu ya. Jadi misalnya bisa juga kita bilang kita kasih misalnya 14 hari atau kita kasih ada cuti hadiah gitu ya. Kalau di akseleran ada cuti, kita kita cutinya nggak berjenjang, tapi kita ada cuti hadiah. Cuti hadiah di Lebaran itu 1 hari, Natal 1 hari, Tahun Baru 1 hari. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung totalnya 15 hari cuti tahunan tuh gitu. Jadi macam-macam. Nah, balik lagi tergantung dari kebutuhannya si karyawan seperti apa dan kebisaannya perusahaan itu seperti apa gitu untuk memberikan eh, paket-paket tersebut. Itu Kaica. Oke, luar biasa Kak. Jadi mungkin teman-teman ini banyak yang nanya nih gitu ya. Cuman karena kita waktunya singkat, tadi mungkin aku elaborasi aja nih Kak. Tadi Mm-mm. kan Kakak sempat sampaikan terkait dengan tadi ya fleksibilitas gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi dalam fleksibilitas ini kemudian meritin performance-nya gimana Kak? Karena kan tadi kan yang diritin kan juga terkait dengan performance sama attitude tuh. Ya, oke. Eh, Kalau sekarang ya kita biasanya kalau di akseleran itu ada yang namanya OKR tuh ya, Objective Key Results, atau mungkin teman-teman yang lain familiar dengan KPI bisa juga gitu ya. Dari awal tahun gitu ya, dari awal tahun kita masing-masing orang itu udah tahu OKR-nya apa, udah bikin OKR masing-masing gitu ya, supaya mereka komit untuk mencapai si OKR tersebut Oke. gitu. Kalau misalnya OKR-nya yang bikinin atasannya, nanti dibilangnya itu target atasannya gitu ya. Oh, jadi Tapi harus bikin kalau sendiri misalnya ya. harus bikin sendiri gitu, Ya, harus bikin bikin sambil sendiri, diskusi dengan atasan gitu kali ya, Kak. betul ya. Nah, ya kita ukur itu quarterly gitu. Tapi kalau dilihat di sini, biasanya mingguan tuh masing-masing working function itu punya weekly meeting sendiri untuk melihat progres pekerjaannya seperti apa gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, Kak. Karena ini kita punya waktu yang terbatas gitu ya. Sebenarnya pengen lanjut nih karena diskusinya menarik banget gitu ya. Mohon maaf nih buat teman-teman yang belum sempat dibacakan gitu ya. Pertanyaannya atau yang belum sempat dipersilahkan untuk bertanya gitu ya. Tapi moga-mogahan dari sesi yang sudah disampaikan ini tadi sudah cukup menjawab gitu ya apa yang ingin diketahui nih gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup dari Kak Kesha, mungkin ada closing statement gitu ya Kak atau pernyataan pamungkas nih gitu ya terkait dengan topik hari ini. Saya persilakan Kak. Oke, oke. Mungkin dua hal kali ya, Kaica ya, boleh ya. Nah, yang pertama, sebaik apapun kondisi perusahaan, turnover itu akan tetap terjadi, gitu ya. Hmm, Jadi, ya tetap semangat untuk mencari program-program yang sifatnya non-finansial hmm, untuk mempertahankan karyawan terbaik kita, gitu. Dan yang terakhir ya pada akhirnya paket kompensasi dan benefit yang lengkap tidaklah selalu menjadi alasan semua orang untuk bertahan di suatu perusahaan. betul. Adanya lingkungan kerja yang menyenangkan, keterbukaan akan informasi dan berita, serta penerimaan akan saran dari karyawan membuat karyawan tersebut lebih bersedia untuk stay di satu Hmm. perusahaan. Gitu. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih Kak. Jadi retensi karyawan macam-macam ya gitu ya. Nggak cuma komen nih. Mungkin komen yang menarik oke gitu ya. Tapi Ya, ada hal-hal yang lain untuk kemudian menjadi daya tariknya gitu ya. ya. Terbukaan informasi gitu ya. Kemudian
seperti menyampaikan dampak-dampak perubahan yang ada gitu ya, dan mungkin hal-hal kecil tadi ya Kak gitu ya, engagement activity yang kemudian bisa dilakukan sehingga karyawan bisa tetap bertahan nih, terutama karyawan yang memang bagus nih ya, karyawan bagus yang performanya bagus, attitude-nya bagus yang bisa bertahan di perusahaan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kesha. Terima kasih Sobat PPM yang sudah mau hadir di sini dan berdiskusi bersama kita semua tadi, gitu ya. Semoga apa yang disampaikan tadi membawa manfaat, gitu ya, bagi Sobat PPM, gitu ya. Terima kasih khususnya kepada Kak Kesha yang sudah meluangkan waktu, ilmu, dan juga pengalamannya, gitu ya. Nah, oke. Untuk sesi diskusinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kesha. Nah, kalau tadi bicara terkait dengan diskusinya, kalau teman-teman perhatikan itu kan salah satu untuk menggali gitu ya kebutuhan-kebutuhan karyawan adalah tadi yang sudah disampaikan Kak Kesha, ada employee engagement survey, ada happiness survey juga gitu ya, malahan gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman di PPM ini mungkin bisa dibantu tampilannya. Oh, oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam nih gitu ya terkait dengan employee engagement gitu ya, bagaimana sih bisa uh, potensi karyawan engage dengan karyawan gitu ya. Ini kita ada pelatihannya khusus nih gitu ya. Dan untuk di bulan ini gitu ya, untuk semua pelatihan-pelatihan PPM itu ada diskon 25% gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nanti boleh ke websitenya PPM, silahkan dicari. Di situ ada jadwal pelatihan yang sangat bermacam-macam gitu ya. Bisa disesuaikan nih gitu ya sama kebutuhan teman-teman atau sobat PPM di sini. Kira-kira butuh pelatihan apa? Nah, bisa langsung daftar dulu karena untuk mendapatkan diskon 25% gitu ya. Nah, next selanjutnya kalau mau lebih dalam nih gitu ya, lebih dalam terkait dengan employee engagement, kita juga ada pelatihan employee engagement key to your organization performance gitu ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan belajar terkait dengan strategi peningkatan employee engagement gitu ya. Tadi mungkin ada juga nih gitu ya, saya lihat dari pertanyaan tadi ada owner-owner gitu ya, ada owner-owner kalau mau tahu gimana sih tahapan-tahapan employee engagement survey gitu ya. Kemudian tindak lanjutnya. Tadi yang paling penting kan setelah survei, setelah menggali kebutuhan adalah tindak lanjutnya ini supaya bisa meningkatkan kinerja dan juga pengelolaan SDM. Jadi bisa langsung dihubungi di kontak yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau misalnya ngerasa bahwa wah kayaknya susah nih gitu ya melakukan employee engagement sendiri karena perusahaannya besar gitu ya, banyak gitu ya. Maka bisa juga nih gitu ya menggunakan layanan kami di riset dan konsultasi itu ada employee engagement survey gitu ya untuk membantu rekan-rekan yang melakukan employee engagement survey gitu ya. Nanti bisa kontak di divisi PPM riset dan konsultasi di kontak yang sudah ada di chat gitu ya. Nah, kemudian untuk menuju perbaikan gitu ya, Sobat PPM, kami sudah sediakan form feedback atau form evaluasi acara, ini ya, sudah ada barcode-nya di layar gitu ya. Bisa di-scan gitu ya, atau bisa klik di link di chat Zoom-nya gitu ya. Mohon bisa diisi untuk kemajuan program kita. Nah, link feedback ini adalah sekaligus link untuk absensi yang nantinya ketika teman-teman setelah mengisi feedback, nanti akan diberikan e-sertifikat. Jadi setelah mengisi feedback, silahkan ditunggu dulu gitu ya. Nanti akan muncul untuk mengambil e-sertifikatnya gitu ya. Kalau belum muncul, mungkin bisa di-refresh gitu ya. Oke, silahkan diklik linknya atau di scan QR code-nya gitu ya. Oke, nah ini sambil teman-teman itu eh, menunggu gitu ya atau feedbacknya, saya akan umumkan terkait dengan pemenang games gitu ya dan juga penanya terbaik atau terinteraktif gitu ya. Gamesnya tadi yang menang adalah Awang gitu ya. Awang akan dihubungi oleh tim kami gitu ya. Kemudian untuk penanyanya tadi memang banyak sekali, tapi kita cuma bisa pilih dua gitu ya. Ada Mas Apri Kuncoro dan juga ada Hanif gitu ya. Oke. Nah, itu dia. Mungkin yang belum join gitu ya untuk PPM Community bisa join juga gitu ya di scan QR code-nya kalau mau join gitu ya. Dan juga silahkan diklik
linknya gitu yang ada di chat gitu ya. Nanti di situ akan ada berbagai macam informasi terkait dengan PPM dan juga bisa networking nih gitu ya teman-teman ataupun sobat PPM nih dengan sobat PPM yang lainnya gitu ya. Oke, Sobat PPM, kurang lebih sudah 1 jam gitu ya. Dan 1 jam kita bersama. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat PPM gitu ya, untuk atensinya. Stay sampai akhir nih gitu ya. Kak Kesha luar biasa hari ini 290 nih sampai akhir udah 290 gitu ya. Jangan lupa isi feedback gitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Kesha gitu ya. Di 2024 ini mari kita sama-sama untuk bersiap bertumbuh bersama Raih Masa Depan Gemilang. Saya Ica, pamit undur diri. Terima kasih untuk segala atensinya. Sampai jumpa di event-event PPM selanjutnya. Dadah, Sore. assalamualaikum.